Ini seorang sastrawan perempuan ya, namanya Fadwa Tuqen ya. Dia menulis banyak puisi tentang bagaimana bangsa Palestina harus berjuang untuk memerdekakan negerinya. Nah, muncullah Ghassan Kanafani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sehat Bunda ya? Baru alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mangga Mbak, silakan dilanjutkan ya. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillah ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rekan-rekan sekalian, termasuk audiens yang saat ini menyimak lewat grup komunitas Bisa Menulis Baru ya di Facebook. Jadi buat rekan-rekan semua, ini kita insya Allah balik lagi to the track ya, yang lama ya Bro Bahrul ya. Jadi acara Belajar dari Bintang insya Allah akan selalu diadakan, biasanya itu setiap hari Rabu malam, pukul 19 atau pukul 19.30, tapi sebelumnya ada sekitar sejam pembekalan dari Ayah Isa Alamsyah buat teman-teman yang pengen hits ya, pengen ngehits di KBM App ya, aplikasi KBM App. Kalau masih ada yang belum tahu, silakan sekarang download KBM App ya di Google Play Store, kemudian buka akun dan mulai menulis di sana ya. Follow juga Asma Nadia, ada Surga yang Tak Dirindukan sedang ongoing, berjalan, episodenya sudah ke-23. Dan malam ini kita akan membahas, sebelumnya kita pernah membahas tentang menulis untuk kemanusiaan atau sastra untuk kemanusiaan, tapi malam ini ya merespons berita-berita yang viral terkait Palestina dan update situasinya. Saya kemarin kepikiran ya ketika ngobrol-ngobrol sama Bahrul ya, sama teman-teman Belajar dari Bintang, kenapa kita nggak bikin menulis untuk Palestina ya. Dan saat ini juga sedang berlangsung lomba, ada 2 lomba. Yang pertama lomba menulis cerita Ramadan ya Bro Bahrul ya, yang diadakan KBM aplikasi ya, KBM App. Dan saat ini sudah mengerucut ya ke 20 besar ya. Selamat pasti teman-teman yang 20 besar ini deg-degan ya. Saya juga membacanya ikut deg-degan. Dan kemudian ada lomba lain yang diadakan oleh kalau nggak salah MUI juga terlibat ya, Mbak Helvi Tiana Rosa menulis puisi untuk Palestina. Jadi silakan ikut semua lomba. Ini adalah lomba-lomba ini adalah latihan ya, ajang uji kemampuan. Jadi kalau misalnya di situ kita tahu kalau kita kalah gimana, kalau kita menang bagaimana. Kalau menang berarti oke, sudah ada status standar yang terlewati, minimal bisa melihat ya selera juri ya, sudah melewati selera beberapa juri. Kemudian kalau misalnya masih kalah berarti ya masih banyak yang harus kita perbaiki. Ini gimana sih gitu, kok hits di KBM tapi kok di lombanya misalnya kurang gitu ya. Nah berarti ayo kita evaluasi, dan saya berharap mudah-mudahan teman-teman di aplikasi terutama ya, baik yang di komunitas belajar, bisa ya, komunitas bisa menulis, kok jadi komunitas belajar menulis, komunitas bisa menulis ya, pendirinya Ayah Isa bisa ngejulek Asma nih, kok bisa salah sih, komunitas Bisa Menulis Baru ya di Facebook, yang saat ini menyimak maupun yang sudah aktif menulis ya di aplikasi KBM App, mudah-mudahan tetap rendah hati, tetap tawadu, dan tetap mau belajar. Karena hanya hati-hati yang selalu merunduk ya, hati-hati yang siap belajar, yang insya Allah bisa terus berproses, dan mudah-mudahan karya-karya kita bisa menjadi persembahan terbaik kita untuk umat ya, yang abadi. Bersama saya harusnya sudah ada Bunda Helvi Tiana Rosa. Ada, Mbak Helvi sudah masuk belum?
Ya. Pertama buat teman-teman ya, saya minta doanya karena kakak saya tidak dalam keadaan sehat sebetulnya ya. Yang terjadi nih kami semua yang di behind the scene. Ya jadi minta doa buat kesehatan. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta doa untuk Bunda Helvitiana Rosa selalu diberikan kesehatan insya Allah sehingga mudah-mudahan bisa terus berbagi ya dengan kita semua murid-muridnya. Dan kemudian kita doa juga untuk Dio ya, Dio itu Healthiers, ketuanya Healthiers yang saat ini mantan ketua Healthiers ya, ketua Healthiers ya. Mantan ketua Healthiers itu yang supporter, termasuk supporter nomor 1 setiap ada film-film baik itu bisa nonton sampai 33 kali ya, hanya dan ngajak dari mulai tukang cuci, ngajak ini gitu untuk mensukseskan film-film baik ya yang saat ini juga sedang sakit. Dan tentu saja kita mendoakan saudara-saudara kita, mereka yang berada di Palestina, mereka yang berada di Syria, mereka yang Muslim Uighur ya yang berada di negeri-negeri yang tertindas. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada mereka pertolongan dan kekuatan untuk melalui semuanya dan insya Allah kemenangan. Saya serahkan karena Bunda Helvi biasanya sudah siap dengan PPT-nya. Saya serahkan sekitar 40 menit ke depan ya untuk 30 menit aja. Nanti kita banyak kita jawab. Oke, siap. Silakan Kevin. Makasih Kevin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa salim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah bahagia sekali kita bisa bertemu lagi malam ini. Mohon maaf kalau kayaknya nanti agak kurang fit ya, tapi insya Allah tetap semangat. Apalagi kita ngomongin tentang Palestina. Selain kita membicarakan tentang negeri kita sendiri yang harus selalu semangat, kita juga perlu untuk selalu semangat ketika kita membicarakan mengenai Palestina. Baik, saya izin untuk share screen ya. Oke. Mana ini? Nah. Apakah terlihat jelas? Terlihat Kak. Oke, hari ini kita akan membicarakan mengenai memperjuangkan Palestina lewat tulisan atau menulis untuk Palestina. Ya, saya lengkapi slide malam ini dengan beberapa gambar supaya kita juga terus mendoakan keluarga kita di sana. Ya, baik. Kita mulai dari sini. Ya. Ini apakah kita tahu? Apakah pada sudah tahu nih bahwa bencana Palestina sekarang itu dimulai dari 2 buku ini yang ditulis oleh Theodor Herzl. Ya, dia adalah Bapak Zionis. Ya, jadi dia yang mempunyai ide ya pertama sekali untuk mencaplok Palestina ya. Itu lewat novel The Old New Land ya di dalam bahasa Inggrisnya yang ditulis tahun 1902. Anda bayangkan. Ya, itu novelnya tentang orang Yahudi asal Wina. Dia datang ke Macedonia, kemudian mampir ke Yerusalem. Nah, di sana dilihat tuh Yerusalem masih tanah yang tandus ya, orang-orangnya kumuh gitu ya. Nah, kemudian dengan teman-temannya dan sebagainya sampai beberapa tahun kemudian, puluhan tahun kemudian, dia kembali lagi ke sana, ternyata Yerusalem sudah diduduki oleh kaum Zionis dan sudah menjadi metropolitan yang bersih dan makmur. Anda bayangkan, ini novel tahun 1902 dan pada tahun 1904 dia menulis gagasannya di dalam sebuah buku yang berjudul Sebuah Negara Yahudi ya, yang ditulis tahun 1904. Ya, tentang opininya mengenai perlunya Yahudi itu punya negara sendiri. Nah, 2 buku inilah yang kemudian ya, yang tadinya dikira sesuatu yang utopis, sesuatu yang utopia, sesuatu yang tidak mungkin terjadi, ya, ternyata dia mewujudkannya. Dia berhasil mewujudkannya dan hingga sekarang Palestina dijajah oleh Israel. Jadi Anda bayangkan ya, bencana Palestina sekarang berawal dari 2 buku yang ditulis oleh orang ini. Ya, dia caranya banyak banget memang si Herzl ini ya, dari mulai
nemuin Sultan Hamid, ditolak bahwa Palestina itu tanah umat ya dan sebagainya. Dia berbagai cara dan dia membuat sebuah novel. Jadi jangan katakan bahwa novel itu nggak ada dampaknya, ya. Sering novel itu berdampak pada masyarakat, ya. Masyarakat yang mana? Masyarakat yang suka membaca. Ya, kalau masyarakat yang tidak suka membaca mungkin memang tidak tahu. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi ini dua buku ini kemudian yang ditulis oleh ini menghasilkan tragedi ini. Oke, saya akan mulai dengan beberapa sastrawan Palestina yang keren banget ya. Nah, ini seorang sastrawan perempuan ya, namanya Fadwa Tuken ya. Dia ini kelahiran tahun 1917 dan tahun 2003 kemarin meninggal. Ya, dia menulis banyak puisi tentang bagaimana bangsa Palestina harus berjuang untuk memerdekakan negerinya. Ya, banyak tulisan-tulisannya, puisi-puisinya yang menyemangati orang-orang untuk berjuang. Ya, terutama setelah peristiwa Nakba tahun 1948 dan setelahnya ya tahun 1967 setelah peristiwa Perang 6 Hari tahun 1967. Nah, apa yang terjadi? Ya, ada Jenderal Pasukan Israel, dia mantan Menteri Pertahanan dan mantan Menteri Luar Negeri Israel namanya Moshe Dayan. Dia mengatakan, membaca puisi Fadwa Tuken itu seperti menghadapi 20 pasukan komando musuh. Anda bayangkan. Baca puisinya Fadwa Tuken gitu. Ya, sampai Jenderal Israel bilang seperti itu. Nah, komentar-komentar ini tentu saja kian menyemangati Fadwa Tuken dan kemudian teman-temannya yang lain ya. Nah, muncullah bukan salah satu sih, ini dia pelopor ya, Ghassan Kanafani. Dia adalah pelopor sastra perlawanan di Palestina. Ya, ada Abul Muqawamah ya, sastra perlawanan di Palestina. Ghassan Kanafani ini dia seorang cerpenis, dia seorang novelis, jurnalis dan aktivis ya. Walaupun dia sering dikelompokkan di sayap kiri ya. Dia kelahiran 8 April ya, tapi dia meninggal tahun 72 karena mobilnya dibom oleh Mossad ya. Jadi ketika ditanyakan kepada Kanafani, mengapa Anda tidak berdialog dengan orang-orang Israel? Dia bilang, buat apa ada dialog antara pedang dengan batang leher? Dia katakan seperti itu. Jadi dia menganalogikan Zionis sebagai pedang dan orang-orang Palestina sebagai batang leher. Sehingga yang dia lakukan adalah terus menulis dan bagaimana tulisan-tulisannya itu bisa menggerakkan. Karena itu dia mengatakan sastra adalah senjata untuk berjuang melawan Israel. Ya, ini Ghassan Kanafani dan kelak diteruskan oleh sastrawan Palestina yang lain. Ya. Ini sebelum kita lanjut, saya ingin memperkenalkan beberapa sastrawan Palestina. Ya. Selain Kanafani, ada seorang kritikus sastra, dia sebenarnya lebih terkenal di bidang kritikus sastra, di bidang sosiologi gitu ya. Ini Edward Said. Tetapi novelnya yang memotret masa kecil dia di Palestina, ya, Edward Said ini seorang non-Muslim ya, dia seorang Kristen ya. Tapi pikirannya memang betul-betul luar biasa untuk kemanusiaan ya, jernih. Makanya kita nggak usah salah pikir ya bahwa di Palestina itu hanya orang Yahudi dengan orang Islam gitu ya. Banyak juga orang Kristen dan salah satu yang Nasrani dan luar biasa perjuangannya juga untuk Palestina melalui tulisan-tulisannya itu adalah Edward Said. Ada yang menarik selain buku dia Orientalism ya yang mengajak kita untuk melihat bagaimana Barat memandang Timur ya dan bagaimana Barat membuat stigma terhadap Timur dan sebagainya. Ya, ini buku yang sangat terkenal selain Covering Islam, tapi yang menarik menurut saya adalah Out of Place, di mana Edward Said menulis dalam bentuk novel masa kecil dia di Palestina. Nah, dia tentu saja dia setelah terusir dari Palestina, dia kemudian sekolah dan dia adalah kebangsaannya kemudian Amerika ya. Dia menjadi profesor sampai akhir hidupnya di University of Columbus kalau saya nggak salah, dan
buku-bukunya sampai sekarang kalau Anda baca Anda akan kagum dengan pemikiran-pemikiran yang sangat cerlang ya, Edward Said. Saya dari kuliah dulu suka banget sama Edward Said ini. Kemudian perempuan juga ada yang namanya Sahar Khalifah, ya, dia lahir di Nablus tahun 1941, di mana dia menulis tentang perempuan-perempuan Palestina, bagaimana perempuan Palestina itu memperjuangkan menyatu bersama para pemuda dan lain-lain gitu untuk memperjuangkan Palestina, dan bagaimana dia membuat puisi-puisi dan cerita-cerita yang menyemangati bangsanya seperti itu. Jadi saya melihat ada benang merah di mana mereka selalu menyemangati Palestina dan kemudian memperjuangkan Palestina melalui tulisan, apapun bentuk tulisan mereka. Ya, seperti Edward Said, bentuk tulisannya kan banyak kajian-kajian ilmiah. Ya, sementara yang lain mungkin ada sastra, dan nanti kita lihat ada yang jurnalis dan sebagainya. Nah, ini juga yang terkenal, ini Mourid Barghouti, ya, Mourid Barghouti. Beberapa statementnya saya kutip di sini karena sangat menarik ya. Dia adalah sastrawan Palestina terkemuka yang kemudian terpaksa hijrah ke Mesir. Dia mengatakan bahwa dia memiliki 46 rumah. Dia pernah tinggal di 46 rumah, bukan memiliki, tapi pernah tinggal di 46 rumah di 3 benua. Dia mengatakan bahwa saya memberikan segalanya pada puisi yang merupakan pusat hidup saya. Semua perjalanan, tulisan, dan bacaan saya adalah tentang puisi. Saya menentang gagasan berjanji setia kepada politisi. Jadi dia orang yang tidak mau punya janji-janji terhadap politisi, sebagaimana dia juga tidak mau percaya pada janji-janji politisi. Kira-kira seperti itu ya. Dia mengatakan bahwa saya telah meninggalkan rumah dan ini bertentangan dengan keinginan saya. Saya tidak melekatkan diri pada suatu tempat karena saya takut saya akan meninggalkannya. Ini trauma dia karena dia terpaksa meninggalkan Palestina pada waktu itu, ya. Dan dia mengatakan, ini yang paling saya ingat, dia katakan, saya hidup dalam waktu, saya hidup di waktu, saya hidup bukan di suatu tempat. Ya, bayangkan orang yang sangat merasa kehilangan negerinya, kehilangan tanah airnya, sehingga dia berkata seperti itu, saya hidup di dalam waktu, waktulah rumah saya, bukan di suatu tempat. Nah, seorang sastrawan dan kritikus sastra Libanon namanya Zaid Wehbe, dia mengatakan bahwa Barghouti ya meninggalkan puisinya sebagai kompas yang mengarah ke tanah airnya. Ini luar biasa ya, bagaimana sebuah puisi menjelma kompas yang selalu mengarah ke tanah airnya. Ini dahsyat. Saya sengaja kutip beberapa kalimat untuk menggambarkan bagaimana dahsyatnya para sastrawan, para penulis Palestina menggambarkan negeri mereka. Nah, yang juga sangat ditakuti oleh Israel di bidang sastra adalah Susan Abul Hawa. Susan Abul Hawa, dia orang Palestina, tapi dia, kalau saya tidak salah, dia lahirnya di Yordan, bapaknya orang Palestina gitu ya. Dia lahir ketika mereka diusir gitu. Jadi ibunya dalam keadaan hamil 9 bulan ketika mereka diusir, rumahnya dirampas. Dan kemudian dia menjadi profesor di Amerika. Yang menarik dari Susan Amerika apa Inggris ya? Nanti saya cek lagi ya. Yang menarik dari Susan Abul Hawa adalah semua novelnya, semua puisinya itu melawan penjajahan Israel dengan terang, dengan sangat terang. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Sehingga Susan Abul Hawa ini termasuk sastrawan yang selalu diandai oleh Israel gitu ya, dan kemudian dia dikritik habis-habisan oleh para kritikus sastra, oleh para sastrawan Yahudi mengenai keberpihakannya pada negerinya sendiri. Ya, ini beberapa karyanya, ada kumpulan puisi, ada kebanyakan novel. Dan yang paling terkenal ini yang saya sarankan Anda untuk baca ya, udah diterjemahkan juga kalau nggak salah ke bahasa Indonesia ini, Mornings in Jenin. Ya, jadi dia cerita tentang seorang seorang perempuan, kalau saya nggak salah namanya Alma ya, dia punya 2 saudara laki-laki kembar, yang satu entah bagaimana kemudian menjadi tentara Israel, yang satu lagi kakaknya adalah pejuang Palestina gitu. Dan bagaimana konflik batin itu kemudian mempertemukan mereka dalam satu frame ya, di mana mereka harus berhadapan satu sama lain gitu untuk kebaikan negerinya. Ya,
menarik saya kira untuk perkembangan sastra Palestina ya, untuk mencermati karya-karya Susan Abul Hawa ya. Oke, nah yang paling terkenal, salah satu yang paling terkenal sastrawan Palestina adalah Mahmud Darwish. Dia seorang penyair ya. Jadi kalau ada malam Dana Palestina atau ada acara untuk Palestina, itu sastrawan Indonesia hampir semuanya bacain karyanya Mahmud Darwish. Mahmud Darwish ini dulu, kenapa ketika saya melihat wajah tuanya itu saya kok kayak familiar gitu. Ternyata dulu dia sering mendampingi Yasser Arafat ya, dia aktif di PLO ya. Nah, Mahmud Darwish pernah berkata, yang paling berharga yang dapat kupersembahkan bagi bangsaku adalah puisi. Anda kebayang nggak sih seorang sastrawan, ya katakanlah seorang anak bangsa berkata bahwa yang paling berharga yang bisa dia persembahkan untuk bangsanya adalah puisi. Persoalannya adalah puisinya puisi bagaimana dulu. Karena itu dia berusaha dalam setiap karyanya meniupkan ruh, ya, ruh semangat supaya orang-orang yang membaca karyanya, terutama orang-orang di negerinya, bangkit semangat perlawanannya, bangkit emosinya, dan kemudian bangkit jiwa-jiwa mereka untuk membela tanah air mereka. Seperti itu. Nah, ini Mahmud Darwish ya, dia kelahiran tahun 41 dan meninggal tahun 2008. Ya, dia pernah mengatakan, ini beberapa kutipan dari Mahmud Darwish yang menarik. Seseorang hanya dapat dilahirkan di satu tempat, namun dia bisa saja mati berkali-kali di tempat lain, di pengasingan, di penjara, bahkan di negeri kelahirannya yang telah diubah menjadi mimpi buruk oleh penjajah dan penindasan. Nah, menurut Mahmud Darwish, puisi mengajarkan kepada kita untuk memelihara ilusi penuh pesona itu. Bagaimana melahirkan diri kita sendiri berkali-kali dan menggunakan kata-kata untuk membangun dunia yang lebih baik. Sebuah dunia bersifat fiksi yang memungkinkan kita menandatangani suatu perjanjian perdamaian yang langgeng dan menyeluruh dengan kehidupan. Bayangkan gitu, dia menciptakan dunianya sendiri di dalam puisi yang dimana dalam dunia itu dia menandatangani perjanjian perdamaian yang langgeng dan menyeluruh dengan kehidupan. Berarti besar banget makna puisi ya bagi Mahmud Darwish. Nah, ada satu gerakan ini yang ingin saya sampaikan ke Anda, sastra perlawanan yang digagas oleh Kanafani dan kemudian diteruskan oleh Darwish dan kawan-kawan. Jadi di Palestina itu ada yang namanya adab al-Muqawamah, ya, adabul Muqawamah. Jadi sastra perlawanan. Ya, jadi sastra yang bertujuan menggerakkan emosi jiwa bangsa Palestina agar timbul pemikiran, keberanian, dan rasa pembelaan untuk bersama berjuang menghentikan penjajahan. Mungkin kalau di kita ya itu ada sering disebut, kalau di kita tuh sastra pamflet kali ya, perlawanan ini. Seperti misalnya yang ditulis oleh Wiji Tukul atau ditulis oleh Rendra pada waktu itu gitu ya, sampai di penjara dan sebagainya. Tetapi Mahmud Darwish menggarisbawahi bahwa ini untuk menghentikan penjajahan. Nah, digunakan untuk menolak ketidakadilan, kesewenang-wenangan dan penjajahan Israel. Nah, bagaimana caranya adab al-Muqawamah ini? Ya, menurut Mahmud Darwish, kata-kata dalam puisi atau karya sastra yang lain itu harus ditulis dengan seluruh perasaan agar dapat membangkitkan semangat di hati pembaca, dan bukan hanya semangat, tetapi juga membangkitkan daya juang. Jadi Anda bayangkan, ketika dia menulis puisi, dia mencoba untuk sepenuh hatinya menulis untuk bisa mentransfer energinya dan membangkitkan daya juang daya juang dari orang-orang yang membaca puisinya. Dan ketika puisi itu kemudian dibacakan di kedai, dibacakan di tanah lapang, dibacakan di mana-mana, semangat orang-orang menjadi lebih bangkit. Nah, istilah sastra perlawanan dalam sastra Arab ini lahir setelah peristiwa pendudukan Israel atas Palestina, ini Nakba ya 1948 dan Perang 6 Hari ya Juni 1967. Jadi sastra perlawanan dalam konteks yang saya sampaikan ini identik dengan sastra perlawanan Palestina terhadap Israel. Di mana kita bisa ikutan nih adab al-Muqawamah ya untuk turut membangkitkan perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Nah, ada yang menarik di dalam adab al-Muqawamah ini ya, bahwa selalu di dalam karya-karya sastra mereka ada 3 hal pokok ya, yaitu manusia, jadi bangsa Palestinanya, orang-orang Palestinanya, masyarakat Palestinanya, kemudian bumi, dalam hal ini tanah, alam ya, kemudian tanaman ya,
di mana kalau kita lihat di Palestina banyak sekali jenis tanaman gitu. Dan bagaimana ketiga hal ini, manusia, bumi, tanaman, semuanya itu dijadikan satu di dalam karya-karya sastra. Ya, makanya kita sering lihat kan di dalam Intifada ya, ketika mereka berjuang dengan batu ya, mengambil dari tanah ya, mengambil batu-batu yang berserakan, kemudian tanaman-tanaman ya, di mana satu-satunya yang tidak ditanam di situ pohon gorkot, tapi orang-orang Yahudi kemudian menanam pohon gorkot gitu ya, karena katanya pohon gorkot itu bisa melindungi mereka nanti ketika mereka diserang ya oleh orang-orang Palestina dan sebagainya gitu, sehingga mereka ketakutan sendiri dan akhirnya menanam pohon gorkot. Jadi di dalam adab al-muqawamah mereka tidak meninggalkan tiga hal pokok, di mana manusia punya peranan, bumi punya peranan, dalam hal ini tanah mereka yaitu tanah yang sangat berkah dan mulia, tanah Palestina, dan kemudian tanaman-tanaman yang tumbuh di sana. Jadi menarik untuk melihat puisi-puisi atau cerpen atau novel karya sastrawan Palestina. Ciri khasnya gitu ya. Oke. Ini peristiwa tahun 2015 di mana seorang penyair itu masuk penjara. Sering sih penyair masuk penjara atau menjadi tahanan rumah. Ya, ini Darren Tatur pada usia 35 tahun ya, dia mengatakan ya, they send me to jail for writing a poem ya. Tapi puisi itu akan selalu jadi kunci bagi kebebasan dia gitu, dan dia akan bergantung pada puisi itu sampai akhir. Dia tidak akan pernah melepaskan itu. Jadi begitulah semangat dari Kanafani diturunkan ke Darwis dan yang kontemporer seperti Darren Tatur ya. Terus berjuang melalui karya ya, melalui tulisan. Nah, ini adalah seorang perempuan, seorang ibu bernama Lama Abu Khatir ya, yang dia seorang penulis. Dia bukan menulis karya sastra, dia menulis saja, menulis jurnalistik gitu, citizen jurnalis dan sebagainya gitu, apa yang bisa dia tulis gitu. Nah, dia ditangkap waktu tahun 2018 di penjara selama 13 bulan kalau saya tidak salah, ya hanya karena menulis sesuatu yang sebenarnya ya namanya orang dijajah ya. Menulis kekejian bagaimana orang-orang Israel mengusir penduduk asli gitu dari rumah mereka dan sebagainya gitu ya. Dia ditangkap dan ini luar biasa ya, ada foto saat dia memeluk anaknya ketika dia harus pergi ke penjara ya. Masya Allah ya, subhanallah, melihat bagaimana perjuangan mereka dengan tulisan ya, dan mereka tidak pernah kapok ya, mereka terus menulis ya. Oke, kita sudah tahu kan kenapa kita menulis, dan ini adalah alasannya kenapa kita menulis ya. Macam-macam ya, ada hobi, ada ekspresi, ada menuangkan gagasan, perasaan, ada karena kita peduli, ada untuk mengikat ilmu seperti kata Ali bin Abi Thalib ya, ikatlah ilmu dengan menuliskannya, sesudah kita baca kita tulis. Kemudian untuk berbagi, untuk dapat uang, untuk membentuk opini publik, untuk eksistensi diri, untuk mengabadikan diri kita dan lain-lain. Banyak sekali alasan kenapa kita menulis, untuk dapat uang dan sebagainya. Pertanyaannya kemudian, mengapa kita menulis untuk Palestina? Mengapa kita menulis tentang dan untuk Palestina? Menurut saya itu ada 3 hal. Secara tidak berurutan ya. Itu satu, yang pertama misalnya itu bagian dari tugas kemanusiaan kita. Ya, bagian dari tugas kemanusiaan. Kenapa kita harus menulis tentang Palestina? Ini tugas kemanusiaan kita kok. Ya, ini ada satu tanah yang dicaplok, orangnya dibantai, genosida dan sebagainya. Ini tugas kemanusiaan kita untuk mengabarkan ini. Kemudian juga bagi yang Muslim, ini tugas keagamaan. Tapi bagi yang Nasrani, menurut saya ini juga tugas keagamaan. Kenapa? Yerusalem, kota suci, 3 agama sebenarnya. Di mana orang-orang Nasrani juga tidak bisa beribadah dengan tenang di sana. Bagi umat Islam jelas harus menjaga Al-Quds. Ini bagian dari tugas keagamaan. Kiblat pertama umat Islam di sana. Rasulullah Isra Mi'raj di sana. Imam Mahdi akan ada di sana, dan salah satu hadis mengatakan padang mahsyar itu akan ada di Palestina. Begitu juga untuk teman-teman saudara-saudara kita yang Nasrani di sana, di Palestina. Itu juga mereka menganggap ini tugas kemanusiaan dan juga tugas keagamaan bagi mereka. Nah, yang ketiga menurut saya juga bagian dari tugas kesejarahan. Ya. Di mana kita tahu sejarah yang sebenarnya seperti apa gitu. Dan kita ingin sejarah ini terus tidak dibengkokkan.
Karena itu ini menjadi tugas kita. Nah, dengan menulis tentang Palestina, dengan menulis untuk Palestina, maka kita akan peduli terhadap nilai-nilai kemanusiaan, kemudian kita berarti berbagi informasi, gagasan, perasaan kita. Kemudian yang ketiga adalah melawan hoax yang diciptakan oleh Zionis. Banyak banget hoax yang mereka ciptakan gitu. Gila aja kita kalau cuma diam gitu. Harus dilawan. Kemudian yang berikutnya adalah menyemangati perjuangan Palestina, ya, turut ambil bagian dalam menghapus penjajahan di muka bumi, menjaga Al-Aqsa, dan kemudian mengembangkan kualitas diri kita menjadi orang yang lebih empati, ya, mengembangkan kualitas diri kita menjadi orang yang lebih lebih empati, kemudian juga lebih punya skill dalam menulis dan sebagainya. Ya. Jadi ini mengapa sih kita harus menulis tentang dan untuk Palestina? Nah, pertanyaan berikutnya adalah ini, ya, bagaimana menulis tentang dan untuk Palestina? Saya ingin berbagi kiat. Kalau kita ingin menulis tentang Palestina, kalau kita ingin menulis untuk Palestina, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah luruskan niat. Kita menulis bukan untuk gagah-gagahan. Kita menulis bukan ikut tren, bukan. Ya, kita menulis, kita niatkan untuk membela kebenaran. Ya, kita niatkan untuk membela saudara-saudara kita di Palestina. Kedua, harus ada empati pada Palestina. Bagaimana kita mau menulis tentang Palestina kalau kita nggak punya empati? Akhirnya tulisannya sangat kering dan tidak dari hati. Kemudian yang ketiga, kuatkan mental. Kenapa kuatkan mental? Ya, tiba-tiba Facebook Anda diblokir, Instagram Anda di-delete. Saya nih TikTok saya di berapa kali gitu diblokir terus, nggak bisa posting gitu. Ya harus kuat mental. Belum omongan orang-orang, kok nggak merhatiin negeri sendiri, merhatiin negeri orang dan lain dan sebagainya. Orang-orang yang malas mikir tuh dan orang-orang yang iri dengki seperti itu. Jadi kita kuatkan mental. Apa yang kita lakukan? Menulis di berbagai platform untuk menjangkau lebih banyak pembaca dan audiens. Apapun. Bayangkan aja gitu, saya nggak pernah ikut TikTokan, tiba-tiba TikTokan untuk apa? Saya pengen nyampein juga tentang Palestina, bukan untuk joget-joget aja di situ. Nggak pernah joget juga sih. Ya, seperti itu misalnya. Kemudian kita tambah terus wawasan dengan membaca, ya, sehingga kita mengetahui betul apa yang kita tulis. Jangan sampai kita nulis tentang Palestina belain salah, ya. Cuma gara-gara kita malas baca, malas mikir, ya, main ada postingan ini kita terusin tanpa kita teliti dulu. Nah, kemudian melakukan riset. Tadi saya lihat tuh waktu Pak Isa menyampaikan, banyak yang nanya bagaimana caranya supaya kita nggak pernah ke Palestina tapi kita bisa menulis tentang Palestina. Mau nggak mau riset. Ya, sekarang riset gampang. Dulu waktu tahun 89, tahun 88, 89 saya menulis cerpen tentang Palestina. Tahun 90 saya menulis cerpen tentang Palestina, nggak ada Google. Saya nggak punya komputer, masih pakai mesin tik. Yang saya lakukan baca, nggak ada jalan lain. Baca, ngetik, pakai mesin tik, kebayangkan mesin tik kayak gimana gitu. Nah, tapi riset. Oh, di perpustakaan lama. Begitu tahu ada perpustakaan lebih besar, datang ke sana. Ada perpustakaan lebih besar lagi, datang ke sana. Ya, sampai tahun 90 itu saya sudah menulis tentang Rohingya. Saya sudah menulis tentang Kashmir. Saya menulis tentang Bosnia Herzegovina tahun 92, paling banyak tentang Bosnia Herzegovina. Tahun 90-an ya. Jadi tentang Moro waktu itu, ya. Saya menulis tentang negeri-negeri itu dari mana? Saya nggak pernah ke sana. Yang ya saya baca, saya cari tahu, saya riset, saya wakafkan diri saya untuk bisa menuliskan itu. Ya, jadi jangan sayang sama waktu kita untuk riset. Ya, itu akan mencerdaskan kita lahir batin, insya Allah. Ya, kemudian jadikan sebagai sumbangan dan jihad kita pada kemanusiaan. Terakhir, terus berisik, angkat persoalan Palestina sampai Palestina merdeka. Sampai Palestina merdeka. Sekarang masih terus dijajah. Israel selalu ingkar dan sebagainya. Kawal terus, pepet terus. Itu yang harus dilakukan. Itu tugas kemanusiaan kita, itu tugas kesejarahan kita, itu tugas keagamaan kita. Oke. Terakhir saya mau mengutip Jihad Rajbi. Ini adalah cerpen ya. Jihad Rajbi ini seorang penulis yang saya sangat kagum, tapi keberadaannya sangat misterius. Jadi kalau sastrawan Palestina yang lain sangat mudah dilacak keberadaannya, Jihad Rajbi ini enggak.
Saya sampai sekarang nggak tahu orangnya kayak apa gitu. Yang saya tahu dia lahir 1 tahun lebih muda dari saya. Saya nggak tahu dia seperti apa. Tapi saya sangat terkesan dengan cerpen-cerpennya. Jadi ketika saya menulis cerpen tahun 90-an gitu, itu Jihad Rajbi juga menulis pada waktu yang sama. Jadi barengan gitu. Dan ketika saya membaca cerpen-cerpen Jihad Rajbi, saya menjadi kian semangat untuk menulis tentang Palestina. Dia mengatakan di dalam cerpennya, ini bukan sekedar cinta, juga bukan sekedar gila-gilaan, bukan sekedar kegilaan. Bagai garis-garis fajar melintang di pelupuk matamu sembari tersenyum. Air matanya adalah semak-semak kepedihan yang berbaur dengan angan-angan. Ini cerpen ya, bukan puisi. Ini bukan sekedar cinta, juga bukan fata morgana. Tapi ini adalah tanah air. Nah, ini contoh cerpennya. Jadi dia kalau bikin cerpen tuh Jihad Rajbi itu dahsyat ya deskripsinya ya. Dia salah satu cerpennya, jalan raya yang lebar menghirup udara panas. Kehidupan di Al-Quds tampak seperti seorang penari tua yang menginjak kerikil-kerikil umurnya dengan perih. Hari-hari berlalu seperti mimpi-mimpi kita dan hanya menyisakan potongan baju kita yang kumal yang lalu lebur dalam rintihan memilukan. Betapa sulitnya menjabat tangan tanah tumpah darah kita tanpa membuat tanganmu yang dingin menjadi terbakar. Ia berbisik sedih sambil melahap kota itu dengan tatapannya. Disinilah tempat kita sesungguhnya. Al-Aqsa, Palestina. Nah, kalau ada teman-teman yang punya fotonya Jihad Rajbi, saya mau dong dikirimin. Ini sosok yang sangat misterius, saya susah banget nyari data tentang Jihad Rajbi. Oke, ini adalah 10 buku tentang Palestina yang saya rekomendasikan Anda untuk baca. Palestine's Children, ini dari Kanafani. Ada dari Ramzi Barut juga, menarik. Ada I2 ini adalah puisinya Mahmud Darwish, In the Presence of Absence, sama mural ini ya, ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah ini karya Gada Karmi, In Search of Fatima, ya ini adalah, dia seorang dokter, Gada Karmi, tapi dia juga seorang novelis. Kebanyakan dari mereka, kebanyakan dari yang mic-nya masih menyala di mute ya, biar nggak mengganggu yang lain. Terima kasih. Ya, kebanyakan dari mereka menulis masa kecil mereka, seperti misalnya Murid Barghouti. Ya, Murid Barghouti ini dia menulis Aisha Ramallah ketika dia setelah puluhan tahun kemudian kembali ke Palestina dan dia menulis masa kecilnya. Edward Said juga out of place itu. In Search of Fatima ini Gada Karmi menulis juga tentang memoir masa kecil dia di Palestina gitu, sampai akhirnya dia harus meninggalkan Palestina. Ini beberapa buku yang sangat kental tentang Palestina, Morning in Jennings ya. Ini karya-karya yang bagus dan kebanyakan setahu saya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi silakan dicari untuk menambah wawasan kita tentang Palestina. Ini ada satu yang menarik ya, ada seorang gadis usia 15 tahun pada waktu itu, tahun itu ketika dia menulis, dia usianya 15 tahun, ini Randa Gozzi. Randa Gozzi ini adalah seorang Itali ya, anak Itali, ya, umurnya 15 tahun ketika dia menulis Dreaming of Palestine dalam bahasa Itali, ya, dan kemudian diterjemahkan ke dalam 16 bahasa. Anda bayangkan seorang anak tinggal di Itali, bapaknya memang orang Mesir ya, dia seorang muslimah ya, dia menulis tentang Palestina berdasarkan merangkum dari berita dan kemudian dia melakukan riset sendiri tentang Palestina, diterjemahkan ke dalam 16 bahasa dan memicu banyak kritik dari Israel. Nah, kebayangkan anak umur 15 tahun udah menulis novel kayak begini gitu. Gimana nanti kalau dia umur lebih tua gitu. Dan sampai sekarang anak ini masih menulis tentang Palestina dan sekarang usianya sudah ya kelahiran 86 ya. Dia sudah 35 tahun kalau nggak salah ya. Ya sekitar itulah umurnya ya. Oke, nah ini beberapa tokoh kita yang saya lihat mereka kerap menulis tentang Palestina di sosmed. Saya salut banget sama Tere ya. Ini Tere ini dulu biduan tahun 90-an, ini biduan yang saya favorit nih sama Tere nih. Ya, 90-an ya, 2000-an gitu ya. Suaranya bagus, kemudian dia hijrah dan setiap hari itu postingan Instagramnya saya follow gitu ya, itu selalu update tentang Palestina gitu. Jarang banget dia update tentang diri dia gitu. Dia lebih banyak update tentang Palestina. Ini beberapa tokoh yang kita follow lah Instagramnya untuk melihat bagaimana update Palestina dan bagaimana mereka menulis membela Palestina gitu ya. Di Indonesia juga banyak yang menulis tentang Palestina. Puisi tentang Palestina pertama ini oleh Ali Hasmi ya. Ali Hasmi seorang sastrawan Aceh, dia menulis di majalah Pujangga Baru tahun 1939 ya.
judulnya Oh Palestina. Itulah puisi tentang Palestina pertama yang ditulis oleh sastrawan Indonesia. Ya, jadi banyak Mas Asep Samboja almarhum gitu. Kalau di perempuan yang saya lihat paling serius menulis tentang Palestina juga diantaranya ada Sinta Yudisia ya. Teman-teman Forum Lingkar Pena ya banyak mengambil peran ya dalam menulis tentang Palestina. Mas Danarto walaupun tidak menulis puisi, dia menulis cerpen-cerpen yang sangat indah tentang Palestina. Ya, beberapa cerpennya. Oke, saya mau putarkan sesuatu dulu ya 5 menit ya, Asma. Iya, Kita silakan, lihat bagaimana dampak dari sebuah tulisan. Oke, selamat menyaksikan. Helvi Diana Rosa, Razan, Razan, bagaimana aku memulai kisahmu? Detak rindu yang tumbuh dari bukit-bukit matamu, menyeruak jauh menembus dinding Pulasi, melewati perbatasan Gaza, Palestina. Razan, kilau keberanian dan ketulusan 21 tahun di jubah putihmu telah memperpanjang napas cinta dunia yang kian sekarat. Adakah yang pernah kau lakukan selama hidupmu selain menolong sesama? Tapi peluru para sniper Zionis tak pernah kenal wajah kemanusiaan atau kebaikan. Bengis, mereka bidik bukan hanya jantung para pejuang tanah airmu, namun tanpa malu mereka bantai para bocah, jurnalis atau relawan medis sepertimu. Rasa, apa yang harus kuucapkan tentangmu? Aku merasakanmu ketika kau terkapar hari itu di Kandonis. Aku menangis sesegukan di kamarku, parau memanggil-manggil namamu dalam ketidakberdayaan, sambil mengutuk penembak itu, Netanyahu, Trump, dan entah siapa. Tiba-tiba,
Cium aroma langit para bidadari. Di sudut sepi, puisi-puisiku rebah berlumuran darah. Mendekap tubuhmu yang kesturi. Baik, itu tadi Irfan Hakim ya. Irfan Hakim membawakan puisi Razan yang saya tulis ketika Razan Najjar ditembak oleh sniper Israel pada waktu itu, dan ketika itu juga saya langsung menulis puisi tentang itu. Ini adalah beberapa buku saya di mana Anda bisa menemukan cerita tentang Palestina di dalamnya ya. Kalau di Manusia-Manusia Langit itu ada Kashmir, ada Moro, ada Rohingya, macam-macam ya, tapi belum cetak ulang lagi. Oke, saya tutup dengan mengajak teman-teman untuk ikut Lomba Cipta Puisi tingkat nasional, 1 juta puisi untuk Palestina, di mana puisi para juara dan peserta yang dianggap layak akan dibukukan dan seluruh hasil penjualannya akan didonasikan untuk saudara-saudara kita di Palestina melalui dompet duafa. Jadi buruan kirim puisinya yang sebagus mungkin dan ayo donasikan puisinya ya. Terima kasih, mohon maaf kalau banyak kekurangan. Teruslah menulis dan terus menulis untuk Palestina. Terima kasih, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, makasih banyak Kak Evi ya sudah membuka wawasan, kita jadi lebih kenal ya dengan sosok sastrawati di sana ya. Ingat banget kita zaman Sastrawati deh, sastrawan aja. Kita ingat banget ya Kak, waktu kita ngobrol soal jihad Rajbi ya, dulu banget gitu kan kita ngegosipin jihad Rajbi. Sampai sekarang itu jejaknya nggak tahu. Nggak jelas ya, masih misterius ya. Jadi buat teman-teman penting sekali untuk terus menambah skill ya, untuk terus satu banyak membaca, kemudian yang kedua jelas dengan membaca kita menambah wawasan dan menambah keterampilan kita menulis. Karena ketika keterampilan kita bertambah, maka kita bisa mengangkat tema-tema bahkan yang mungkin dengan tema-tema yang barangkali mungkin berat bagi orang lain gitu, tapi bisa kita sosialisasikan dengan cara sederhana namun indah dan menyentuh gitu. Jadi makin baik kita menulis, makin terampil kita menulis, makin menyentuh insya Allah kita bisa berkarya gitu. Kita bisa membuat karya yang lebih menyentuh. Jadi buat teman-teman, tadi ada lomba menulis 1 juta puisi untuk Palestina, ya silakan diikutkan dan lihat di Instagram @puisihealthy. Lihat di Instagram Puisi Healthy. Ya, Kakak Ade upload juga di Instagram Asma Nadia. Ya. Jadi buat teman-teman ya silakan yang ingin bertanya, kalau Bunda Helvi sudah tahapnya berbuku-buku ya, Asma baru 1-2 cerpen kayak tentang Palestina. Ya mudah-mudahan Allah mampukan kita bisa menulis dan menyuarakan lebih banyak ya terkait saudara-saudara kita di Palestina. Silakan untuk tanya jawab ya, Bro Bahru sudah ada yang raise hands? Ya, ada Mbak Elfardani yang resen ya dari tadi. Mbak Elfardani, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Elfardani itu posisinya di mana ya? Cilacap. Oh, Cilacap, oke. Silakan Mbak. Oke, Bunda, izin bertanya. Ini kan saya juga sudah pernah nulis tentang tema Palestina, seruan dari Al-Aqsa. Tapi ketika dikasih ke orang-orang kayak gitu untuk ya kita kan memang tujuannya memang untuk donasi Palestina juga kayak gitu. Tapi kurang di Indonesia kurang responnya kurang baik kayak gitu. Bagaimana kita merubah mindset orang-orang untuk lebih respon untuk sastrawan yang ini kan lebih ke yang polemik kayak gitu, pro kontra kayak gitu. Jadi bagaimana kita merubah mindset mereka untuk welcome untuk sastra yang jenis seperti ini. Terima kasih Mbak Elfardani. Kak Evi langsung. Oke. Sebenarnya ada banyak cara ya untuk mensosialisasikan Palestina melalui puisi, cerpen atau novel atau katakanlah buku yang kita tulis gitu. Pertama kita harus jelas dulu nih segmentasinya, kita mau kemana nih? Apakah kita menulis tentang Palestina misalnya untuk anak-anak
atau untuk remaja atau untuk dewasa, karena bahasa yang kita gunakan itu juga akan sangat mempengaruhi. Informasi yang kita sampaikan itu juga akan sangat mempengaruhi gitu. Jadi misalnya gini, Anda misalnya menyasar sastrawan misalnya, maka bahasa yang digunakan juga pasti akan berbeda dengan ketika Anda menulis untuk semacam ciklitin lead seperti itu, kan seperti itu ya. Jadi itu dulu. Kemudian yang kedua, buat novel itu, kalau Anda membuat novel tentang Palestina, buat novel itu pasti harus terkait dengan Indonesia, supaya tetap merasa ada Indonesianya gitu. Jadi Palestina itu salah satu setting. Tapi kalau kita menulisnya Palestina semua, nggak ada orang Indonesianya, ngapain kita baca? Pasti orang akan begitu kan gitu. Jadi ada orang Indonesianya, di mana orang Indonesianya kemudian juga menjadi tokoh yang salah satu tokoh sentral di situ. Nah, salah satu novel yang menarik menurut saya novelnya Sinta Yudisia yang Rina ya. Itu kan juga tokoh utamanya perempuan Indonesia gitu ya, seperti itu. Nah, jadi harus disiasati. Buat yang menarik, mungkin bahasanya nggak usah terlalu tinggi. Mungkin kalau Anda menulis novel misalnya tentang Hamas, itu saya yang mau beli. Saya mau beli, orang kayak saya suka Hamas, saya percaya Hamas itu memang bukan teroris gitu ya, dia adalah pembela tanah air gitu. Tapi kalau Anda menulis untuk umum itu ada strategi-strategi gitu. Kita nggak bisa langsung memuntahkan semuanya ke umum, karena itulah menurut saya segmen itu penting gitu. Apalagi kalau misalnya untuk anak-anak beda lagi, lain lagi pendekatan. Seperti itu Fardani. Jadi selamat ya sudah ikut memperjuangkan Palestina melalui tulisan, dan jangan patah. Nggak apa-apa kita nulisnya nggak laku gitu ya. Tapi oke, ada satu buku kita nggak laku nih tentang Palestina, tapi kita nulis buku lain dong yang laku biar bisa subsidi silang. Gitu, itu diajarin Asma ya. Asma ngajarin saya begitu. Ya, oke buku ini nggak laku, tapi buku kakak yang Juragan Haji nggak laku, padahal itu buku saya terbaik loh. Cerpen kalau mau tahu yang paling bagus, cerpen saya ada di situ. Ya, tapi ketika Mas Gaga pergi, bagus juga, tapi itu yang lebih populer gitu. Seperti itu, jadi bisa subsidi silang. Jadi jangan ragu untuk menulis tentang Palestina. Ya, dan Fardani, salah satu cara menyuarakan juga gini ya buat teman-teman ya, kayak yang Ade lakukan di novel Jilbab Traveler ya Kak ya. Jadi kalau ada yang melihat kalimat misalnya kamu mencuri mimpi-mimpiku dan aku suka gitu, itu kan kebayangnya wah kayaknya Rania untuk Hyungen gitu. Padahal kalimat itu sebetulnya Rania Timur Samudra, tokoh di novel Jilbab Traveler itu punya mimpi ke Palestina gitu. Tapi kalau di filmnya mimpi itu dicuri Hyungen duluan gitu. Jadi bahkan di filmnya kalau teman-teman nonton Jilbab Traveler itu Palestine itu disebut sebanyak 9 atau 10 kali. Saya tahu kalau saya bikin waktu itu untuk produsernya, saya bikin novel yang full tentang Palestina, barangkali mereka nggak mau invest ke sana gitu loh. Tapi dengan cara-cara mencuri-curi seperti tadi gitu ya, kita bisa bantu mempromosikan Palestina untuk audiens yang lebih besar gitu. Jadi tetap semangat, dan karya kita saya yakin nggak ada karya yang bisa memuaskan orang 100% gitu. Ya sama seperti kita nggak bisa mencari ridho manusia 100% gitu. Tapi yang kita cari ya makanya ridhonya Allah. Kalau kita dapat ridhonya Allah, mudah-mudahan kita dapat yang lain-lainnya. Silakan pertanyaan berikutnya, Bro Bahrul. Ya, ada Mbak Sri Saktiani. Silakan Mbak Sri. Silakan Mbak. Sakti. Oh, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dulu alhamdulillah di sama Ipo Santoso ya, ketemu Mbak Elvitiana Rosa sama Mbak Asma Nadia ya. Pertanyaannya apa nih, Mbak Sakti itu dari gimana ya? Gini, bagaimana cara ngilangi kita? Kan kalau ada kalimat itu mengeksploitasi ya, maksudnya ngambil keuntungan dari kita menceritakan atau menulis tentang Palestina. Nah itu gimana? Meluruskan pandangan bahwa mengambil keuntungan dari adanya penderitaan saudara-saudara kita di Palestina, justru kita menjual tulisan kita, gitu. Menghindari atau mengcounter ya anggapan seperti itu. Terima kasih, jazakumullah khairan. Luar biasa ilmunya, meskipun telat, alhamdulillah bisa gabung. Dari Tulungagung, Jawa Timur. Masya Allah. Terima kasih Mbak Sakti. Iya, kita berkarya kan orang akan bicara. Kita tidak berkarya orang juga akan mengkritik, gitu. Apapun itu. Saya punya
punya kebiasaan gitu ya untuk menulis karya-karya yang memang saya nggak peduli duitnya gitu. Tapi yang penting karya ini bisa memuaskan buat saya dan kemudian bisa sampai ke orang lain gitu. Nah, begitulah caranya semua karya saya muncul gitu. Itu semua bukan karena kita butuh cari uang gitu ya. Nah, untuk Palestina justru kalau menurut saya dapat duitnya sedikit sebenarnya kalau misalnya mau gitu. Bahkan saya sama Benny yang Haya itu 100% novelnya untuk Palestina. Kalau Anda beli novel Haya, itu kami tidak mengambil sepeser pun dari situ. Ya. Kalau Anda beli buku saya yang Tanah Perempuan, yaitu buku drama saya, itu 100% untuk tsunami Aceh pada waktu itu ketika pertama kali dibuat bukunya. Itu sama sekali tidak mengambil. Tapi kalaupun nanti ada royaltinya dan sebagainya, itu akan kembali ke sana. Nah, kalau seorang penulis kemudian menulis mengambil tema tertentu dan kemudian dia dibayar untuk itu, dia mendapat dua hal. Yang pertama adalah dia menuliskan kebaikan, dia menyebarkan kebiadaban yang terjadi. Ya, dengan mencurahkan pikiran dia, perasaan dia dan sebagainya. Kalau dia mendapat sedikit uang dari sana, itu support untuk dia terus menulis lagi gitu. Itu amunisi dia untuk terus menulis karena dia harus makan. Oh, saya tadi nggak ngasih fotonya Hanif Salimi ya. Hanif Salimi adalah seorang sastrawan di Gaza, sastrawan terkemuka yang memang lahir di Gaza, masih muda. Dia dagang kopi, jadi dia punya kedai kecil gitu ya, kedai kecil di Gaza. Dan dia dagang kopi di situ. Dia kerjaan dia sastrawan, dia sebenarnya penulis gitu. Tapi menulis tidak bisa membuat dia membeli roti. Dia mengatakan itu, menulis tidak bisa membuat saya membeli roti. Bahkan dia menulis tentang Gaza. Tentang Gaza, tapi nggak bisa gitu untuk memberi makan keluarganya. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia buka warung kopi, itu lebih bisa memberi makan. Tapi akhirnya tuh dia tetap menulis terus. Kenapa? Karena dia harus menyampaikan pada dunia tentang tragedi, tentang kebiadaban ini. Karena itu tadi di share screen saya, ya tadi coba ya kita buka lagi boleh nggak Denny? Boleh silakan. Boleh ya. Kita buka lagi tadi share screen saya ini. Ini kan di sini saya menyampaikan mengenai. Nah. Ya, mengapa kita menulis tentang dan untuk Palestina? Ngapain mikirin orang? Ngapain mikirin orang ngomong? Orang kan ngomong apapun. Ya, kita nyumbang orang sirik, kita nggak nyumbang orang juga sirik. Nah, ketika kita sudah sepakat bahwa ini adalah bagian dari tugas kemanusiaan, bagian dari tugas keagamaan, bagian dari tugas kesejarahan kita, di mana dengan menulis banyak kebaikan yang bisa kita lakukan, nggak peduli orang satu dua orang mau ngomong eksploitasi lah, eksplorasi. Nggak masalah buat kita selama kita ini ya di poin ini nih ya, bagaimana kita menulis tentang dan untuk Palestina. Di sini saya sebutkan, luruskan niat kita harus berempati, kita kuatkan mental ini kan, kita tambah wawasan, kita jadikan sebagai sumbangan dan jihad kita pada kemanusiaan. Jadi ini mental kita harus kuat. Ini salah satu bagian dari kuatkan mental ketika kita menulis tentang dan untuk Palestina. Jadi ini bagian dari, ayo kuatin mental kita menghadapi orang-orang model Abu Janda itu loh. Kayak gitu. Ya, kita harus kuat. Gitu. Seperti itu ya. Iya, betul. Nah, si Agung tadi di chat bilang, Aisyah Putri juga ngangkat, iya ya, malah Agungnya inget Kak, yang tentang demo gitu. Tapi saya nggak pakai judulnya di depan gitu loh. Tapi kita bisa menyelipkan informasi ya, termasuk juga menggugah adinda remaja kita. Dan itu juga yang dilakukan sama teman-teman film Haya ya, lewat filmnya ya Kak ya gitu. Dan lucunya kemarin ketika kita share info tentang bisa nonton film Haya gratis ya, karena ditayangkan di RCTI, itu ada tuh yang berisik yang bilang, tega amat sih jualan gitu dalam kondisi kayak gini gitu. Padahal ketika itu maksudnya keuntungan, maksudnya pembelian TV itu rendah sekali gitu loh dibandingkan dengan tiket yang kita dapatkan di bioskop. Dan kita pakai untuk Haya 2. Iya gitu, dan tiket yang waktu itu pun yang film Haya 1 ya, silakan teman-teman bisa follow @haya_the_movie, itu film satunya alhamdulillah kita bisa menyumbang 2,7 M. Jadi buku bisa menyumbang, film bisa menyumbang lebih baik.
Makanya kita membutuhkan lebih banyak nih muslim-muslim yang mapan ya Kak ya. Ini mudah-mudahan ada banyak konglomerat ya dari KBMF nantinya Bro Bahrul ya, yang nantinya bisa memproduksi film. Yang saya yakin deh, kalau bukan karena kecintaan terhadap Baitul Maqdis, saya kira tidak ada filmmaker yang tergerak untuk mengangkat Palestina dalam satu film gitu ya. Seperti sebenarnya kalau nggak ada corona, Haya 2 itu syutingnya di Gaza. Karena sudah dijanjikan oleh sponsor dari Malaysia, kita sudah dapat sponsor. Cuma begitu corona ya akhirnya kita tidak jadi ya. Tapi insya Allah kita cari jalan yang lain untuk tetap bersuara, harus tetap berisik. Dan minta doa teman-teman ya, karena insya Allah film Haya 2 mudah-mudahan tayang tahun ini ya. Rencananya di bioskop, tapi nanti kita lihat situasi dan nanti akan diinformasikan. Bisa follow Bunda Helvitiana Rosa di media sosialnya dan Asma Nadia juga @Haya_the_movie untuk ini ya. Mudah-mudahan menjadi salah satu syiar, karena saya yakin 2,7 M yang kita donasikan ke Palestina ya dari itu merupakan tanda cinta, proyek cinta filmmaker Haya dan penonton. Ya, jadi menonton niatkan untuk sedekah. Makanya kenapa kayak Dio ya kayak banyak-banyak ngajak orang. Ya. Sedekah dan tambah wawasan. Sedekah dan tambah wawasan. Ya, jadi bukan niat sekedar wah pengen nonton hiburan dan sebagainya, tapi niatkan untuk sedekah dan menambah wawasan. Dan tadi Bunda Helvi menyampaikan di slide-nya kenapa kita menulis ya, kemudian bagaimana kita menjaga kejernihan hati dan sebagainya. Termasuk adalah bahwa dengan kita menulis tentang Palestina, meskipun hanya status ya Kak ya, kita menjaga Al-Aqsa. Dan ini poin penting banget ya. Silakan pertanyaan berikutnya, Bro Bahrul, masih ada waktu? Nah, sebetulnya lewat 6 menit lagi boleh nggak? Nggak apa-apa, santai aja kita ya. Sampai jam 12 ya? Oke. Barunya langsung tepar. Ya, selanjutnya ada Mas Harlim ya, dari Malaysia, Mas Harlim ya. Kalau namanya sih ini. Iya, silakan Mas Harlim. Oh, Masya Allah. Bu, kepada semua yang hadir pada malam ini, terima kasih kerana menerima saya dalam sesi ini. Nama saya Harlim Yo, keturunan Tionghoa dari sama Malaysia. Sama kita ya, Debbie? Iya, kami juga berdua keturunan Tionghoa. Oh iya, saya asli Tionghoa. Ibu bapa saya semuanya Tionghoa. Dan yang saya sekarang ini di Malaysia, dan persiaran dari Malaysia. Sememangnya saya sering mengikuti Instagram Ibu Helvi. Jadi saya dapat tahu tentang acara ini. Jadi, terima kasih. Ya, jadi tujuan saya sebenarnya mengikuti acara ini kerana ingin belajar dan terus belajar lagi walaupun usia saya dah tua. Sama-sama kita belajar. Maka dengan itu saya ingin mengucapkan syabas dan juga tahniah kepada penganjur yang mengadakan acara yang seumpama ini. Bahkan acara yang begitu bagus, hebat, mantap, mantul, tetapi diberi secara gratis. Kalau di Malaysia sebutnya percuma, tapi kalau Indonesia sebutnya gratis. Jadi terima kasih banyak-banyak. Sebenarnya saya merupakan penggiat seni puisi yang juga merupakan pengasas acara deklamasi puisi Panorama Malaysia. Sudah masuk ke edisi yang ke-6 untuk acara yang akan datang, iaitu 6 hari bulan 6 2021 Saya juga merupakan Esko Persatuan Pemuisi Nasional atau nama ringkasnya Pemuisi, ahli seumur hidup untuk Persatuan Penulis Nasional Malaysia iaitu PENA, dan juga ahli seumur hidup Persatuan Penyair Malaysia. Jadi seandainya tuan-tuan dan puan-puan yang berada di sini yang sangat-sangat saya hormati dan sangat saya teruja, terutamanya ketika Ibu Helvi membentangkan intipati tentang acara pada malam ini. Saya satu persatu saya catat. Tetapi cara saya catat ialah screenshot. Kerana saya rasa saya curi ya. Saya curi ilmu itu. Nanti dikasih juga boleh. Nanti oh iya kan? Ya, boleh di grup KBM. Maaf tidak minta keizinan, tetapi saya itu salah satu cara saya belajar, yaitu saya screenshot
saya simpan di PowerPoint, saya paste gambarnya, saya paste di situ. Jadi lebih mudah untuk saya membuat rujukan seandainya saya ingin melihat lagi. Saya ucapkan terima kasih berbanyak. Ya, sama-sama. Sangat bagus, sangat bagus sekali. Sekiranya ada kesempatan mungkin kita boleh bergabung di acara-acara yang akan datang. Atau kita bisa saja menggelar acara Indonesia Malaysia untuk Palestina. Boleh. Jadi kita bisa menghubungkan teman-teman yang kita kemarin sempat dengan MUI ya, Majelis Ulama Indonesia, kita menggelar acara deklamasi puisi. Ya, jadi para penulis membacakan puisi-puisi. Kemarin itu temanya apa ya, Kak? Boleh kita bersama-sama Malaysia Indonesia. Boleh kita bersama-sama, kita bisa bikin forum seperti inilah gitu nantinya yang kemudian menjadi syiar Palestina dari Indonesia dan Palestina. Ya, Insya Allah nanti bisa. Ya, untuk pengetahuan Ibu, barusan tanggal berapa ya? Saya lupa tanggal berapa. Sebentar ya, saya lihat dari saya. Langsung bikin acara kayaknya nih. Ya, Nagala. Kami adakan satu acara, yaitu acara baca puisi Nagala 402 pada tanggal 8 hari bulan Mei yang lalu. 16 hari bulan Mei yang lalu, Rumah Terbuka untuk Pemuisi, saya menjadi juru hostnya, saya menjadi hostnya. Dan untuk baca puisi Nagala juga saya merupakan host, dan kami bekerjasama dengan Ibu Sastri dari Talenta. Dan untuk malam kepuncak puisi, baca puisi untuk Palestin baru diadakan tanggal 23 yang lalu, 3 hari yang lalu. Nanti berikutnya bisa digelar. Ada pertanyaan Kak, Pak Harlim? Sebenarnya bukan pertanyaan, tetapi saya sangat teruja dan ingin adakah ruang untuk saya berkongsi salah satu daripada karya yang saya sering baca oleh Profesor Datuk Seri Dr. Awang Sarian, iaitu Mendukung Perjuangan Bersama. Saya baca puisinya. Adakah ada kesempatan ini? Kalau tidak ada, tak apa. Oh, mau baca puisi tentang Palestina, Denny? Palestina, iya. Tapi gimana Bro Bahrul, kita waktunya seberapa panjang? 3 menit. Kurang lebih 3 menit. Oh, boleh 3 menit. Ya, nggak apa-apa ya. Kita simak ya. Tadi sudah dari Indonesia, dari Malaysia. Silakan. Tapi mungkin sebelumnya, Mas Harlim, saya mau jadi penutup aja ya, Kak? Ya, boleh. Ya, jadi penutup ya. Tapi sebelumnya mungkin ada satu penanya, tak? Masih ada satu penanya tidak tentang tentang materinya Bunda Helvitiana Rosa? Oke, pertanyaannya. Adakah ini hasil-hasil ini seorangnya satu sahaja, dan buku ini dijual di mana? Adakah dia ada dalam bentuk digital ataupun hanya dalam bentuk fizikal, ataupun dijual di Amazon dalam bentuk digital? Jadi dia boleh diperoleh. Sebentar ya. Baik, terima kasih. Mas Harlim bisa download kalau ingin melihat materi-materi yang ada di acara Belajar dari Bintang. Jadi acara Belajar dari Bintang ini diadakan aplikasi KBM App atau KBM App ya. Itu bisa di-download di Google Play Store, dan di sana bisa cari KBM Academy ya Bro Bahrul ya. KBM Academy, dan materi-materi kita akan ada di sana. Jadi insya Allah berikutnya ada banyak pembicara dari para penulis tanah air, kemudian ada scriptwriter, ada director, event director yang sharing di sini. Acaranya Belajar dari Bintang setiap malam pukul 19.30 sampai dengan 20.30, dan aplikasi ini silakan disebarkan juga ke teman-teman di Malaysia ya, barangkali bisa menjadi rumah bagi karya-karya, karena semacam penerbit tapi via digital. Nah, kemudian Kak Evi, kalau Denny, saya mau menambahkan mengenai lomba cipta puisi nasional. Itu terbuka untuk umum. Silakan kalau teman-teman dari Malaysia mau ikut lomba itu, karena tidak hanya untuk warga negara Indonesia, kita tidak hanya untuk warga negara Indonesia, tapi boleh terbuka untuk umum. Silahkan, kita sedang membuat acara berdonasi dengan puisi. Jadi donasi dengan puisi, dan kemudian nanti akan kita bukukan, kemudian lewat dompet duafa akan kita salurkan hasil penjualannya semua. Tetapi puisi ini dilombakan. Jadi pemenangnya akan dapat uang, akan dapat penghargaan juga ya. Tetapi puisi yang masuk semua didonasikan
untuk Palestina. Jadi silakan. Kalau buku-buku saya bisa didapatkan secara cetak maupun secara daring, beberapa juga sudah ada. Baik. Oke, terima kasih. Itu saja. Terima kasih. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita persilakan ya saudara kita dari Malaysia untuk berbagi puisi. Boleh, Bro Bahrul? Ya, boleh, Bunda. Ya, sebagai penutup, silakan. Ya. Mendukung perjuangan bersama, karya Awang Sarian. 7 dekad dimangsai oleh kuasa serakah, perompak yang direstui oleh mata-mata dunia. Bukan penyiksaan yang ringan, melainkan penderitaan yang berpanjangan. Sementara tetangga seagama yang mendakwa menjadi kadam tanah suci dan sekutunya, berpaling mengabaikan taklif, membela yang tertindas, sebaliknya mencumbui seteru nyata. Maka dalam keterasingan perjuanganmu perlu didukung oleh bani-bani lain yang meskipun ajam yang masih mengibarkan panji-panji keadilan, kebenaran, hak, dan maruah, dan masih dengan keyakinan bahwa kemunafikan bukan kemuliaan dan kemiskinan, bukan harga penghinaan. Bangkitlah sekalian bani atas nama apa-apapun, tanpa nasab abiah sekalipun, selama pegangan dan tindakanmu atas lunas risalah dan syariat ilahi. Pengorbanan di sini dan kini ialah bekal nanti yang dibawa sebagai bukti pengabsahan kalam Allah. Innamal mu'minuma ikhwah, dan bukti kepercayaan sabda Nabi bahwa hubungan sesama muslim umpama hubungan antara semua anggota pada jasad. Ayo, tanpa ragu sekalian bani, bangkit menyertai perjuangan saudara kita di Palestina. Kuala Lumpur, 19 Mei 2021. Karya Awang Sarian berjudul Mendukung Perjuangan Bersama. Saya Harlinyo dari Malaysia. Terima kasih. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian ya, kita akhiri saya kira acara Belajar dari Bintang menulis untuk Palestina, dan mudah-mudahan agenda malam ini bisa mengajak rekan-rekan sekalian untuk kian bersemangat ya, mencurahkan, menulis ya, menguatkan teman-teman yang selama ini sudah mendapat nih ya rupiahnya dari aplikasi KBM App. Ayo kita juga menulis dengan mengangkat tema-tema yang bisa menggugah ya dan menyentuh kita dan memberikan informasi yang benar tentu saja khususnya terkait Palestina. Kak Evi, terima kasih banyak. Ada pesan terakhir? Mohon maaf lahir batin kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Itu tadi ada pertanyaan sedikit tentang lomba baca puisi lomba cipta puisi di poin kelima. Jadi puisinya dikirim via form pendaftaran dan itu tidak pakai foto, tapi ketika diunggah ke Instagram tentu saja ada fotonya bebas, tapi usahakan itu foto karya sendiri atau foto dari tempat lain tapi dapat izinnya. Gitu. Atau sebutkan sumbernya.
Ya, mungkin ya. Seperti itu. Oke, ya. Bro Bahrul, saya kembalikan ya. Sampai jumpa insya Allah Rabu depan ya di jam yang sama pukul 19 atau 19.30 sampai 20.30 untuk acara talk show-nya. Tapi kita akan mulai biasanya sekitar 18.30 ya. Untuk acara pembekalan dari Ayah Isa Alamsyah. Jangan lupa yang belum download aplikasi KBMF di Google Play Store, silakan download ya. Ada 3 novel Asma Nadia di sana. Mudah-mudahan berkenan subscribe. Nikah Tanpa Pacaran, Surga Yang Tak Dirindukan 3, dan Pertama Bilang Cinta. Ada banyak karya-karya Bunda Helvi Tiana Rosa. Silakan di follow Bunda Helvi di sana dan di subscribe karena ada karya yang Bunda Helvi ini luar biasa ya. Karya yang gratisannya banyak banget di sana. Mudah-mudahan membuat kita makin terampil dalam menulis ya dengan membaca karya-karya yang baik. Baik, Bro Bahrul, saya tutup. Kita ada foto bareng atau foto bersama atau? Ya, kita foto dulu ya, Bunda Asma, Bunda Helvi ya, dan teman-teman yang lain. Silakan bisa di on kamera ya, untuk kenang-kenangan ya. Ya. Salam literasi. Siap. Silakan di on kamera bagi yang belum ya. Hitungan 3, minta tolong dibantu ya, Bro Irsad ya. Hitungan 3. Siap, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi, jaya bebas. Hitungan 3, siap, 1, 2, 3. Ya. Baru asik deh kayaknya. Terus kita tiru Kak, kita tiru. Ya. Oh ya, Bunda Asma, Bunda Helvi, pekan depan insya Allah ya, kalau tidak ada halangan, ada tamu spesial di Belajar Bintang pekan depan ya. Mudah-mudahan tidak ada perubahan agenda. Jadi jangan lupa pekan depan, dan biasanya password kita selalu sama, dan teman-teman yang follow Helvi Tiana Rosa, Asma Nadia, KBMF akan selalu mendapatkan informasinya, dan info agenda kita termasuk password juga selalu di-share di grup di Facebook komunitas Bisa Menulis Baru selain fanpage Asma Nadia. Jadi kalau yang khawatir nggak mendapatkan data ya sementara acaranya udah bentar lagi, silakan meluncur ke aplikasi KBMF juga selalu ditampilkan, kemudian di media sosialnya, kemudian juga di grup Facebook komunitas Bisa Menulis Baru. Yang belum bergabung silakan bergabung. Saya undur diri. Terima kasih Bro Bahrul, terima kasih Kak Helvi Tiana Rosa. Terima kasih semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Asma, Bunda Helvi, waktunya dan ilmunya ya, dan juga teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir ya di acara Belajar dari Bintang di pekan ini. Dan seperti biasa ya, bagi teman-teman yang memang belum menginstal aplikasi KBMF, silakan bisa di-download ya, diunduh di Google Play Store. Bisa diketikkan KBMF ya, dan di situ nanti bisa teman-teman bisa mulai membaca karya yang ada ya, dan juga bisa melatih dan memulai untuk tulisan-tulisan karya dari teman-teman yang milikin seperti itu. Oke, kalau ada kendala, ada hambatan juga, teman-teman bisa menghubungi admin ya yang sudah kita share juga infonya dan linknya ya. Teman-teman bisa hubungi ke admin KBMF yang insya Allah akan siap membantu setiap kendala maupun pertanyaan dari teman-teman semua. Oke, akhir kata dari kami, sekali lagi terima kasih atas waktunya, tetap semangat dalam belajar, tetap jaga kesehatan, dan kita doakan juga tadi ya untuk guru-guru kita semua, teman-teman kita, saudara kita semua yang saat ini sedang sakit, ya mudah-mudahan segera Allah sembuhkan dan angkat penyakitnya. Ya. Amin ya rabbal alamin. Kita ketemu lagi Rabu pekan depan di jam yang sama ya, dan kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin, dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.